Halo my bestut, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa, Kakang Prabu akan membawakan alur cerita film yang berjudul Final Destination 2009. Yang pastinya kalian udah pada tahu ya. Mending kalian saksikan saja alur cerita filmnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah arena balapan mobil. Ada seorang pria yang bernama Han yang mengharapkan ada kecelakaan di balapan itu karena tujuan dia menonton hanya untuk melihat tabrakan di arena balapan itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Nick membawa makanan untuk teman-temannya. Saat akan menonton, si Nick pun nampak cemas karena melihat podiumnya sedikit lapuk dan sudah tua. Tidak lama kemudian si Nick pun merasakan sesuatu yang menyentuhnya. Dirasa itu cuma perasaannya, si Nick pun tidak terlalu memikirkannya. Melihat seorang bondon yang modar tercium ban mobil, sontak saja para penonton pun langsung panik dan bergegas mencari jalan keluar. Namun untungnya itu hanyalah penglihatan si Nick saja. Kemudian si Nick pun menceritakan penglihatannya itu ke pacarnya yang bernama Lori. Si Nick pun menceritakan bahwa di penglihatannya dia melihat akan ada kecelakaan besar di arena balapan ini. Takut penglihatannya menjadi kenyataan, si Nick pun mengajak teman-temannya untuk secepatnya keluar dari tribun ini. Dan akibat keriuhan yang si Nick buat, sebagian penonton yang kesal pun langsung mengajar si Nick keluar. Sesampainya di luar, si Nick pun menceritakan penglihatannya itu, lalu tiba-tiba sontak saja mereka pun kaget saat kecelakaan itu benar-benar terjadi. Kemudian seorang pria yang bernama Andi pun mencoba masuk ke podium itu untuk menyelamatkan istrinya yang masih di dalam. Namun si Sapa melarangnya karena takutnya dia ikut menjadi korban juga. Kira-kira kengerian apa lagi yang akan terjadi? Tenang saja pemirsa, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu di malam harinya, mereka yang shock atas kejadian itu pun berniat ngopi dulu di sebuah kafe. Kemudian si kewes yang bernama Jonet pun menanyakan ke si Nick apa yang dia lihat di arena balapan itu. Namun si Nick yang masih shock menolak untuk membahasnya. Kemudian si Lori pun nampak bingung jika penglihatan si Nick benar-benar terjadi dan mereka semua mati. Terus kenapa sekarang mereka masih hidup? Lalu si Han pun beranggapan mungkin saja karena koin keberuntungannya. Tidak lama kemudian mereka pun melihat sebuah berita yang memberitakan kecelakaan di podium itu. Si presenter pun memberitahukan akan diadakan acara penghormatan untuk para korban di sana. Kemudian mereka pun berniat pergi untuk memberikan penghormatan bagi para korban.
Singkat waktu setelah memberikan penghormatan kepada para korban, si Nick pun bertemu dengan mamah-mamah muda. Si mamah muda pun berterima kasih ke si Nick berkat peringatannya, dia dan keluarganya bisa selamat. Suaminya pun bertanya kenapa si Nick bisa tahu akan terjadi kecelakaan di balapan itu. Namun si Nick yang tak bisa menjelaskan memutuskan untuk pergi. Kemudian si Nick dan si Lori pun bertemu dengan si Sapam. Tidak lama kemudian datanglah si Andi yang langsung menyalahkan si Sapam atas kematian istrinya. Karena si Sapam telah menahannya waktu itu, istrinya pun ikut menjadi korban juga. Walaupun si Sapam sempat menjelaskan, namun si Andi yang terlanjur marah malah mengancam si Sapam. Singkat waktu di malam harinya, si Nick pun terbangunkan oleh mimpi buruk. Dirasa itu cuma bunga tidur, Kemudian kita pun dialihkan ke si Andi yang berniat menghabisi si Sapam. Setelah menunggu beberapa lama, dirasa si Sapam sudah molor, si Andi pun berniat untuk menghabisinya. Dengan pedenya akan berhasil menghabisi si Sapam, si Andi pun berniat untuk membuat kuburannya terlebih dahulu. Melihat mobilnya yang jalan sendiri, si Andi pun berniat untuk menghentikannya. Melihat keriuhan yang terjadi, si Sapam pun berniat untuk melihatnya. Betapa soknya si Sapam saat melihat si Andi bermandikan api. Malang sekali, si Andi pun harus pergi ke alam barja menyusul istrinya. Singkat waktu di keesokan harinya, si Junet pun menyuruh si Lori untuk melihat berita tentang kematian si Andi. Setelah melihat berita kematian si Andi, si Lori pun menyuruh si Nick untuk melihatnya. Si Nick pun sedikit kaget saat melihat pintu itu mirip sekali dengan ada di mimpinya. Lalu tiba-tiba dan lagi-lagi si Nick pun mendapatkan penglihatan. Kemudian si Nick pun menceritakan tentang mimpinya semalam. Si Nick pun yakin bahwa mimpinya yang semalam ada kaitannya dengan kematian si Andi. Dia pun merasa bahwa sekarang dia bisa melihat bagaimana cara orang akan mati. Jelas saja si Lori pun kebingungan dengan pernyataan pacarnya itu. Kemudian si Nick pun menceritakan lagi tentang penglihatannya yang baru saja dia alami, namun dia tidak mengetahui siapa yang akan modar. Si Nick pun kebingungan kenapa sekarang dia bisa memiliki kemampuan seperti itu. Okay. Kemudian kita dialihkan ke si Bewok yang akan memotong rumput. Namun dia pun kesal saat dua bocil bangor melempari batu kepadanya. Kesal dengan dua anaknya yang bangor, ibunya pun menyuruh pergi untuk bermain di tempat lain. Sementara dia berniat ke salon untuk mempercantik diri untuk ngedate bersama suaminya. Singkat waktu setelah selesai nyalon, dia pun berniat untuk pulang. Naas sekali, si mamah muda pun harus modar setelah kelilipan batu. Kemudian kita dialihkan ke si Nick yang menceritakan kemampuannya ke si Han dan ke si Junet.
Setelah kematian si Momah muda, si Nick pun semakin yakin bahwa sekarang dia bisa melihat orang berikutnya akan modar. Si Nick pun menjelaskan bahwa orang-orang yang selamat di arena balap, mereka pun akan modar berurutan termasuk mereka. Namun si Nick pun mempunyai rencana untuk memutus rantai kematian itu dengan cara menyelamatkan orang yang akan mati berikutnya. Dengan itu otomatis rantai urutan kematiannya akan putus dan mereka pun akan selamat dari kematian itu. Namun si Junet tidak mau ikut-ikutan dengan rencana si Nick itu. Sama seperti si Junet, si Han yang tidak percaya pun memutuskan untuk pergi. Di tengah kebingungan, tiba-tiba si Nick pun mendapatkan penglihatan lagi. Setelah mendapatkan penglihatan, kini si Nick pun mempunyai rencana dan dia pun langsung mengajak ayangnya pergi ke arena balap. Sesampainya di arena balap, si Nick pun berusaha mengingat siapa saja yang modar di arena balap ini. Namun sialnya, si Nick tidak mengingat siapa yang akan modar berikutnya. Tidak lama kemudian ada si Sapam yang datang. Kemudian si Nick pun meminta si Sapam untuk melihat CCTV agar dia bisa tahu siapa yang akan modar berikutnya. Setelah si Sapam memperlihatkan CCTV, akhirnya si Nick pun mengingat siapa yang akan modar berikutnya. Setelah mengetahui orang-orang yang akan mati berikutnya, si Nick pun mengajak si Sapam dan si Lori menyelamatkan si pria mekanik agar mereka semua terhindar dari kematian ini. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke bengkel tempat bekerja si pria mekanik itu. Setelah bertemu dengan pria mekanik, si Nick pun langsung memberitahukan bahwa sebentar lagi dia akan mengalami kecelakaan dan langsung modar. Namun sangat disayangkan sekali, pria itu tidak mempercayai perkataan si Nick dan menyuruh mereka untuk pergi saja. Walaupun si Nick sudah menjelaskan beberapa kali, namun pria ini kekeh tidak mempercayainya. Setelah selamat dari kejadian itu, dia pun semakin yakin bahwa bukan dia giliran untuk modar. Kemudian dia pun berniat pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Malang sekali, si pria mekanik pun harus modar, mengenaskan. Singkat waktu, mereka pun berniat untuk pergi menyelamatkan si Han dan si Janet. Dikarenakan si Han dan si Janet modarnya berbarengan, si Nick pun menyuruh si Lori dan si Sapam pergi menyelamatkan si Janet, sementara dia akan pergi menyelamatkan si Han. Kemudian kita dialihkan ke si Janet yang baru saja mengambil cucian di sebuah laundry. Namun saat akan pulang, dia pun kesal saat melihat mobilnya di podolan burung. Dikarenakan susah untuk dibersihkan, si Junet pun berniat membawa mobilnya ke pencucian mobil. Kemudian kita dialihkan ke si Han yang mendapatkan telepon dari si Nick. Si Nick yang baru saja mendapatkan penglihatan pun menyuruh si Han untuk menjauhi air. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Han yang kesal karena ditembak pistol air oleh si bocil bangor. Si Han yang kesal ke si bocil bangor pun langsung mengambil pistolnya. Tanpa si Han sadari, akibat pistol si bocil yang dia simpan terjatuh dan langsung mengaktifkan penyedot kolam.
Kemudian kita dialihkan lagi ke si Janet yang baru saja sampai ke pencucian mobil otomatis. Setelah selesai membayar, dia pun mendapatkan telepon dari si Lori, namun dia yang mau mencuci mobil menutup telepon dari si Lori itu. Sementara itu si Lori yang mengetahui si Janet ada di pencucian mobil, dia pun berniat untuk menyusulnya. Yes. Akibat ada kekosletan, pencucian mobil itu pun jadi macet. Sontak saja si Janet pun panik, apalagi dia tidak bisa keluar dari mobilnya. Kemudian dia pun berniat untuk menelepon, namun HP Nokia jadulnya tidak ada sinyal. Tepat pada waktunya, si Lori pun datang dan langsung menyelamatkan si Janet, dan akhirnya si Janet pun berhasil diselamatkan. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Han yang sedang santuy berjemur. Melihat koinnya masuk ke dalam kolam, dia pun berniat menyelam untuk mengambil koin keberuntungan. Namun sungguh suwe, si Han pun malah terjebak ke penyedotan kolam renang. Dan lebih suenya lagi, tidak ada orang yang menyadari bahwa si Han sudah terjebak di dasar kolam. Tidak lama kemudian, si Nick pun sudah sampai ke kolam renang, namun dia pun tidak melihat keberadaan si Han. Naas sekali si Han pun harus modar tersedot ke pembuangan kolam renang. Betapa soknya si Nick melihat sobatnya seperti itu. Kemudian kita dialihkan ke si Lori dan si Jod yang baru saja menyelamatkan si Janet. Kemudian si Jod pun berkata bahwa dia sudah pasrah kalau giliran dia untuk modar. Kemudian si Lori pun mencoba untuk menyemangati si Jod. Si Lori pun berkata mungkin saja kalau mereka bersama-sama rantai kematian itu bisa dihindari. Namun si Jod yang sudah bodoh amat tidak terlalu memikirkannya. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Lori yang nampak sedih karena gilirannya sebentar lagi untuk modar. Kemudian si Nick pun mencoba untuk menyemangati pacarnya itu. Setelah membaca berita di koran, si Nick pun mempunyai rencana dan mengajak pacarnya untuk pergi ke rumah si Sapam. Singkat waktu sesampainya di rumah si Sapam, mereka pun nampak Herman saat rumahnya begitu sepi. Kemudian mereka pun berniat untuk mengeceknya. Saat sudah di dalam, mereka pun kaget saat melihat si Sapam mencoba untuk mendiskon umur. Namun untungnya dia masih selamat. Kemudian mereka pun berniat untuk menyelamatkan si Sapam. Setelah berhasil menyelamatkan si Sapam, si Nick pun bertanya kenapa dia mendiskon umur seperti itu. Kemudian si Sapam pun menjelaskan bahwa dia sudah seharian mencoba untuk mendiskon umur. Sudah berbagai cara dia lakukan, namun usaha untuk mendiskon umurnya selalu gagal. Dikarenakan mereka sudah berhasil menyelamatkan si Janet dari kematian, mereka pun yakin bahwa mereka sudah berhasil memutus rantai kematian itu. Kemudian mereka pun berniat untuk berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka dari kematian itu.
Singkat waktu di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke Sinik yang sedang bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan telepon dari pacarnya yang mengajak dia untuk menonton film di bioskop. Namun Sinik yang lagi riweuh menolak ajakan dari pacarnya itu. Setelah mendapatkan penglihatan, Sinik pun kaget saat melihat berita di TV. Di berita itu pun mengatakan ada orang yang berhasil diselamatkan dari runtuhan di arena balap. Setelah melihat berita itu, Sinik pun jadi ingat bahwa si koboi itulah yang akan modar berikutnya, bukan si Sapam dan si Lori. Kemudian dia pun memberitahukan ke si Sapam tentang kesalahan urutan dari kematian itu. Sinik pun menyuruh si Sapam menyusulnya ke rumah sakit. Kemudian kita dialihkan ke si koboi yang sedang dirawat di rumah sakit. Sementara itu di ruangan lain ada seorang pensiunan tentara yang akan menjalani sebuah terapi. Tidak lama kemudian ada seorang suster yang datang dan menyuruh si dokter pergi memeriksa ke ruangan lain. Namun sepertinya si dokter lupa mematikan air yang mengisi ke bak mandi. Si Abah pun mencoba memberitahu namun tidak ada yang mendengarnya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si koboi yang baru saja sadar. Namun dia pun kaget saat melihat bocoran air dari atap. Dia pun berniat menekan tombol bantuan, namun karena tangannya basah, tombol bantuan itu pun jadi rusak. Sementara itu Sinik dan si Sapam yang baru sampai ke rumah sakit pun langsung bergegas pergi ke kamar si koboi. Kemudian si koboi yang takut tertimpa atap pun berniat keluar dari ruangan itu. Di waktu naas sekali si koboi pun harus modar setelah tertimpa bak mandi. Setelah gagal menyelamatkan si koboi, mereka pun berniat pergi ke bioskop untuk menyelamatkan si Lori. Let's go find Lori and Janet. No. Vu is like God's way. Sungguh suwe, si Sapam pun harus modar setelah tercium mobil ambulan. Kemudian kita dialihkan ke sebuah mall di mana si Lori dan si Janet berniat pergi menonton film di sebuah bioskop. Lalu kita dialihkan ke seorang pekerja bangunan yang sedang memperbaiki sebuah ruangan di mall itu. Tidak lama kemudian si mandor pun menyuruh para pekerja itu untuk beristirahat. Kemudian kita dialihkan lagi ke Sinik yang baru saja sampai di mall itu. Dirasa si Janet dan si Lori dalam bahaya, Sinik pun bergegas pergi untuk mencari mereka. Kemudian kita dialihkan ke si Lori dan si Janet yang sedang menonton film di bioskop. Namun sepertinya si Lori pun merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Lalu si Janet pun mencoba untuk menenangkannya. Lalu kita dialihkan lagi ke Sinik yang sedang mencari keberadaan si Lori dan si Janet. Setelah menemukannya, Sinik pun langsung mengajak pacarnya untuk pergi dari mall ini. Kemudian si Lori pun mengajak si Janet untuk pergi, namun si Janet menolaknya. Dirasa tidak ada waktu lagi, mereka pun bergegas untuk pergi. Malang sekali, si Lori pun harus modar terkena ledakan. Find the way to the exit. Move.
It's deja vu. Dan lagi-lagi itu hanya penglihatan sinik saja. Dirasa menyelamatkan si Junet dan si Lori akan percuma saja, si Nick pun bergegas pergi untuk melakukan sesuatu. Sesampainya di mall, si Nick pun bergegas pergi ke ruangan pekerja untuk mematikan api penyebab terjadinya ledakan di mall itu. Damn it! Sungguh suwe, si Nick pun harus merasakan ngilu setelah kokotnya terpaku ke tembok. Si Nick pun semakin panik saat bocoran bensin mulai mendekati api. Dikarenakan kokotnya terpaku ke tembok, si Nick pun jadi kesusahan untuk mematikan api itu. Tepat pada waktunya, sebelum terjadinya ledakan, si Nick pun berhasil untuk mematikan api itu. Hingga akhirnya, si Lori dan si Janet pun bisa diselamatkan. Singkat waktu 2 minggu kemudian, kita pun diperlihatkan ke si Nick yang berniat pergi ke sebuah kafe untuk bertemu si Junet dan si Lori. Sesampainya di kafe itu, tidak lama kemudian si Nick pun merasakan sesuatu. Dia pun mencoba mau bilang ke si Lori dan si Janet, namun si Lori dan si Janet tidak mempercayainya. Lalu tiba-tiba kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya, ia gak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Final Destination 2009. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.